Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a walah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa sallim tasliman katsira adada khalqihi ta'ala wa rida nafsihi wa zinata arsyih wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, pagi ini halaqah bersama Al-Fudail bin Iyad pagi Jumat 10 Desember 2021, halaqah yang ke-90. Alhamdulillah. Bersama kata hikmah beliau Fudail bin Iyad rahimahullah, siapa yang jelek akhlaknya niscaya cacatlah agamanya, keturunan dan image-nya juga terjejas. Ini masalah akhlak ya. Masalah akhlak. Akhlak itu termasuk tutur kata, pergaulan, pemikiran, perinteraksian dengan orang lain, akhlak terhadap manusia, akhlak terhadap Allah, akhlak terhadap alam. Siapa yang jelek akhlaknya, cacatlah agamanya. Biasanya akhlak yang jelek itu lahir daripada hati yang bermasalah. Karena akhlak orang itu pencerminan hatinya, manifestasi daripada hatinya. Kalau hatinya baik, akhlaknya akan baik. Sebagaimana disebut dalam hadis ya, kita selalu mendengar hadis yang dikatakan oleh ustaz-ustaz kita, dalam jasad kita ini ada segumpal daging. Kalau daging itu baik, baiklah semuanya. Semua akhlak yang zahir. Kalau daging itu rosak atau jelek, akan jeleklah semuanya. Jadi untuk membaiki akhlak, membaiki hati. Nomor satu sekali untuk membaiki hati, menanamkan kecintaan kepada Allah, berinteraksi dengan kitabullah, mendalami Al-Quran. Karena Al-Quran itulah panduan hidup kita ya. Bila kita buka halaman pertama di Alif Lam Mim suratul Baqarah, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, inilah kitab Al-Quran itu, yakinilah sepenuhnya panduan hidup bagi ahli takwa. Kalau kita bersama Al-Quran, Quran ini kan obat, Quran ini kan pembersih, Quran ini kan penyembuh, Quran ini kan sumber ilmu, Quran ini kan kitab yang syarat dengan pengajaran dan barakah juga. Jadi nak membaiki hati perlu mendekatkan diri kepada Al-Quran dan menjauhi faktor-faktor yang menjauhkan diri daripada Al-Quran. Subhanallah. Jadi kita dapat menanya diri dan orang tersayang dalam hidup, macam mana perinteraksian kita dengan kitabullah. Kalau orang itu jauh daripada kitabullah, macam mana dia nak baik keadaannya, macam mana dia nak baik akhlaknya. Aisyah radhiyallahu anha bila ditanya tentang akhlak Rasulullah SAW, kata beliau, kana khuluquhul Quran.
akhlaknya persis seperti Al-Quran. Apa yang terdapat dalam Quran, pengajaran yang ada dalam Quran, tuntunan dan panduan hidup dalam Al-Quran, begitulah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Macam mana kita ingin mengambil pengajaran daripada Al-Quran kalau kita tidak belajar? Jadi perlu belajar. Kalau baca Quran saja, tetapi tidak digali, tidak disingkap maknanya, yang tersurat dan yang tersirat, terutama yang tersirat ya. Nah, tersurat itu boleh dibaca barangkali, tapi nak mengetahui makna yang tersirat perlu kepada kesungguhan, perlu kepada mujahadah, perlu kepada kesungguhan. Jadi kita mesti apa? Mengatur kehidupan kita ini, agenda harian kita karena tersusun dengan rapi. Jangan ada yang sia-sia. Jangan ada yang sia-sia. Jangan kita melakukan kesia-siaan. Jauhilah perkara yang sia-sia. Insya Allah Allah akan membantu kita ya. Cara yang termudah untuk membaiki perihal kita ini, kita mendekati manusia-manusia yang dapat membantu kita untuk membaiki diri. Jadi kita kena berfikirlah, kita kena berfikir dengan baik. Kalau kita tidak tahu, kita kena tanya orang yang tahu. Kata orang Melayu, segan bergalah jauh serantau. Segan bergalah hanyut serantau. Malu bertanya sesat di jalan. Ataupun malu bertanya sesat di jalan, segan bergalah hanyut serantau. Ibarat orang mau menyeberangi sungai, tidak mau menggunakan galah, dia mengandalkan kemampuannya saja, tanpa perantara, airnya deras dan dalam, berbahaya, nanti dia akan hanyut. Demikian juga dalam kehidupan kita ini, kalau kita tidak mau mencari teman, tidak mau bertanya, jauh dari orang saleh, jauh dari majelis ilmu, tidak ada program bersama majelis ilmu, tidak ada agenda, tidak ada halakah, tidak ada tausiah, tidak ada serban, tidak ada. Maka orang itu akan hanyutlah serantau. Orang itu akan sesat dalam perjalanannya. Sangat menarik sekali ayat yang sudah juga dibincang dalam beberapa hari yang lalu dalam surah Al-Kahf halaman 297 ayat 28. Hari ini hari Jumat kita dianjurkan, digalakkan, disunatkan membaca surah Al-Kahf ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. صدق الله العظيم. آمنا بك يا رب فزدنا إيمانا بعد إيمان. Ayat 28 surah Kahfi halaman 297. Latihlah dirimu bersabar. Nomor satu sekali karena sabar ya. Wasbir nafsak. Latihlah dirimu bersabar, bergaul bersama orang yang mengajak ke jalan Allah, yang beribadat menuju Allah, bil ghadati wal 'ashyi, pagi dan petang. Artinya siang dan malam, pagi petang, orang itu dipikirkannya beribadat kepada Allah, beribadat kepada Allah. Yuriduna wajhah, mereka mencari ridha Allah. Yang dipikirkannya ridha Allah. Seperti yang disebut dalam surah Al-Bayyinah, radhiyallahu anhum wa radu'an. Seperti yang disebut dalam doa Rasulullah SAW, Allahumma ardina warda'anna. Subhanallah. Mereka mencari ridha Allah. Carilah manusia yang siang malam petang pagi yang difikirkannya mengajak manusia ke jalan Allah, mencari ridha Allah. Satu itu perintah. Bagian kedua ayat ini melarang, wala ta'du 'ainaka anhum. Jangan jauhi mereka itu. Kalau sudah jumpa, dekatilah. Jangan jauhi lantaran kamu
turidu zinatal hayatid dunya, lantaran kamu terpengaruh, terpesona dengan kehidupan dunia, dengan fata morgana keduniaan. Jangan. Sebelum ini ada juga disebut kata-kata orang-orang saleh, katanya dunia ini ibarat mimpi, orang yang tidur. Kita ini rata-rata tidur, dah meninggal nanti baru terbangun. Oh, rupanya banyak yang tak betul, ataupun semua tak betul dalam kehidupannya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita jangan memesongkan perhatian, mengalihkan perhatian daripada orang yang cinta Allah lantaran terpesona dengan keduniaan. Satu larangannya ya. Yang kedua, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan kita turuti orang yang hatinya lalai daripada zikrullah, daripada Al-Quran, daripada agama. Jangan ikuti orang yang lalai hatinya. Lantas orang itu kalau hatinya lalai, wattaba'a hawa, dia akan memperturutkan hawa nafsunya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Yang akan mengendalikannya nafsu yang jahat ya. Hawa nafsu namanya. Hawa itu apa artinya? Hawa itu kalau tengok dalam bahasa Arab, kata ulama, hawa artinya yang terjerumus. Hawa yang jatuh terjerumus. Jadi kenapa dikatakan hawa itu hawa? Katanya bila orang itu menuruti nafsunya, dia akan terjerumus. Jadi indahnya dalam Islam ini, perkataan itu ada makna. Setiap perkataan dalam agama itu ada makna tersendirinya hebat. Bila orang itu menuruti nafsunya, wattaba' hawa wa kana amruhu furuta, perihalnya sia-sia belaka. Perihalnya sia-sia belaka. Masa muda dibuang, masa sehat dibuang, masa lapang diabaikan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Bila sudah sakit, gopoh-gapah, keluh kesah. Bila sudah di ujung usia, serba susah, serba gelisah. Waktu sehat, tidak mau ke masjid, sebahagian lah ya. Dah sakit, baru ke masjid. Waktu berdiri, mampu berdiri dengan sehat, dengan normal, tidak ke masjid. Dah bertungkat, dah berkerusi, baru ke masjid. Okey jugalah kalau yang masih mau ke masjid. Coba yang tak mau ke masjid, sampai diantar ke kubur, tidak ke masjid. Di sebagian komuniti mereka solat jenazahnya di kubur. Di kubur. Ada juga yang dikubur ya. Di sebagian komuniti negara Islam ada buat solat jenazah di kuburan. Ada tempat khusus di sana macam musalla untuk sembahyang jenazah. Ada juga sebagian komuniti solat jenazahnya di masjid di surau. Waktu sakit, waktu meninggal baru dibawa ke surau. Ada yang sampai meninggal tidak ke surau, tidak ke masjid. Subhanallah. Jadi itulah kata Fudail bin Iyad tadi, apa katanya? Siapa yang jelek akhlaknya, agamanya akan serba cacat. Serba cacat. Sembahyang tak menentu, kemudian sembahyang itu rosak lagi, kemudian sembahyang itu terhebah lagi. Contoh solat lah ya, dia solat tak menentu. Kemudian dah solat tak menentu, sebelum dan selepas solat dia merusak-rusak solatnya. Dia menghebahkan solatnya. Macam mana menghebahkan solatnya? Dia menyakiti orang. Dia membuat orang susah. Lalu nanti orang yang disakitinya, orang yang disusahkannya akan dibayar dengan ibadatnya kalau masih ada. Kalau tidak ada, maka dosa orang yang disakiti itu, dosa orang yang disusahkan itu akan diambil, ditambahkan kepada dosanya yang menggunung. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi begitulah ya. Bila akhlak orang itu jelek katanya, keturunannya pun akan terjejas. Image-nya juga akan rusak. Orang tahu ini orangnya tidak betul ini. Jangan didekati. Jangan dihampiri. Image-nya akan rusak ya. Keturunannya juga, kalau ada anak keturunannya, orang akan kesan, akan dapat
mengesannya, mengetahuinya ini orang tidak betul. Keturunannya pun jangan-jangan ikut ayahnya, ikut ibunya yang tak betul. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Itu maka kita digalakkan berdoa kepada Allah untuk membaiki hati kita ini. Banyak doa yang berkenaan dengan hati ya, dengan hati. Karena dikatakan tadi akhlak itu lahir daripada hati. Apa contohnya? Contohnya Allahumma inna nas'aluka qalban salima wa lisanan sadiqa. Ya Allah, kurniailah kami hati yang sehat sejahtera, lisan yang jujur, hatinya bersih, lisannya jujur. Itu satu hadis. Hadis lain, Allahumma inna nas'aluka qalban syakira wa lisanan zakira. Ya Allah, kurniailah kami hati yang mau bersyukur, mensyukuri nikmat-Mu ya Allah, mensyukuri nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat harta benda, nikmat rumah kediaman, nikmat kendaraan, nikmat kekayaan, disyukurkannya. Qalban syakira wa lisanan zakira, lisan yang mau berzikir kepadamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka qalban syakira, ya Allah kurniailah kami hati yang mau bersyukur, wa lisanan zakira, dan lisan yang mau berzikir ya Allah. Karena bila orang itu tidak mau berzikir, nanti orang itu akan diambil alih oleh musuh. Bila orang itu diambil alih oleh musuh, hidupnya akan rugi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sudah lama kita tidak bincang ayat dalam surah Al-Mujadilah ya. Surah Al-Mujadilah, warning yang sangat tegas sekali di sana. Tegas sekali warningnya, agar kita tuh jangan hidup lengah dan lalai, agar kita selalu bergantung kepada Allah. Halaman 544 ayat 19 surah Al-Mujadilah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Istahwadha 'alaihimusy syaitan. Istahwadha 'alaihimusy syaitanu fa'ansahum zikrallah. Ulaika hizbus syaitan. Ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Ada manusia itu dikontrol oleh syaitan. Istahwadha 'alaihimus syaitan. Ada manusia itu dikontrol oleh syaitan. Dalam surah Kahfi tadi kita diperingatkan jangan dekati orang tuh. Apa tanda-tandanya? Tanda orang yang dipengaruhi syaitan, dikontrol syaitan, fa'ansahum zikrullah. Syaitan membuat mereka lupa berzikir. Tidak ada agenda bersama zikrullah. Kalau bagi yang suka tasbih, tidak ada pegang tasbih. Padahal sekarang banyak jenis tasbih ya. Tasbih digital saja banyak jenisnya. Belum lagi tasbih yang biasa ya. Fa'ansahum zikrullah. Mereka lupa berzikrullah. Ternyata mereka yang kategori ini siapa? Ulaika hizbus syaitan. Ternyata mereka itu dalam Quran mengatakan orang itu sudah jadi kumpulan syaitan, pengikut syaitan, grup syaitan. Ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Ingatlah, awas dan hati-hati, grup syaitan ini hidupnya rugi. Bila suami tak berzikir, mungkin istrinya terikut-ikut, istri tidak berzikir. Bila suami istri tak berzikir, tak pegang Quran, subhanallah. Anak nak buat apa? Apa yang dipegang ayah dan ibu, itulah yang akan dipegang anak. Apa yang digemari ayah dan ibu, itulah yang digemari anak. Nanti bila ayah dan ibu meninggalkan anak yang lalai akan menghasilkan zuriat yang lalai pula. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kan rugi jadinya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sangat baik sekali kata-kata Fudzail bin Iyad tadi, kita jadikan bahan renungan ya. Apa katanya tadi? Siapa yang jelek akhlaknya, cacatlah agamanya, semua akan rosak. Keturunannya dan imannya juga akan terjejas.
na'udzubillah, summa na'udzubillah. Janganlah kita menjadi insan yang bila dia meninggal dosanya hidup. Menerusi apa? Menerusi akhlak yang baik, menerusi akhlak yang jelek, akhlak yang tak baik, dan menerusi ahli keluarga yang tidak dididik dengan baik. Banyak dibincangkan oleh ulama tuh ya, apalagi era sekarang katanya banyak yang orang era sekarang dia sudah meninggal, dosanya masih hidup berterusan, malah bertambah-tambah melalui salah didik, pendidikan yang salah dalam kalangan keluarga. Jadilah manusia yang bila dia meninggal dosanya tutup sepatutnya ya, kemudian ibadatnya hidup. Dosanya tutup, ibadatnya hidup. Menerusi apa? Menerusi pendidikan yang baik di kalangan keluarga, sahabat andai, jiran, tetangga, dan umat juga. Kembangkanlah ilmu, sebarkan ilmu, ajaklah manusia ke jalan Allah. Jangan lalai, mudah-mudahan kita dipimpin Allah. Kalau kita selalu mengingati Allah, Allah akan menjaga kita ini. Tanda orang itu dijaga Allah, dia rajin zikrullah. Fazkuruni azkurkum. Selalulah ingat aku, kata Allah, aku akan menjagamu, aku akan mengingatimu. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa arda'na ya karim. Na'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik. ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم احفظ سلطاننا وإيانا والمسلمين. اللهم احفظ سلطاننا وإيانا والمسلمين. اللهم احفظ سلطاننا وإيانا والمسلمين والناس أجمعين. اللهم احفظنا من كل سوء ومن كل مكروه، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين وأنت أحكم الحاكمين. يا رب يا رب يا رب يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.